Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والمسلمين والمسلمات المشارك ربهم وظلمهم وسلم المسجد المؤمن وصلى وصلى به شيوخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الشيخ الغالي رحمه الله تعالى ونفعله ببركاته وبكم بالدارين آمين آمين يا رب العالمين. ربي يسر ولا تعسر ربي تمني خير وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله. Hadirin jamaah rahimakumullah yang sama kita hormati, ketua lingkungan kita Bapak RW 0607, mohon maaf kalau Bapak tadi Muhammad Said, dan yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Mu'minun Al-Mukarram dari Dede Iskandar Esos, serta seluruh jajaran pengurus DKM. Sama kita hormati para asatidzah, kami khusus Haji Nuryadi, Ustaz Tisna, dan juga Bapak Haji Zainab, Bapak Haji Samad dan Pak Haji Noi, serta Bapak RT 07. Benar ya? RT 07. Bang Haji Juanda, Bang Jaya, muadzin kita, para tokoh masyarakat yang hadir di kesempatan yang berbahagia ini, yang kesemuanya bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita patut bersyukur Allah masih panjangkan umur kita, Allah sehatkan, afiatkan kita, dan Allah masih berikan kita kesempatan. Mudah-mudahan semakin hari amal soleh kita semakin bertambah untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah saya doain biar rezekinya pada berkah, bisa ziarah ke Ka'bah Baitullah, ke makam
Rasulullah di Madinah, pulang ke rumah bisa bangun rumah. Istri rajin ibadah, anak rajin ibadah. Kemudian suami hartanya berlimpah dan bisa istri 6. Hadirin, kalau daun mengkudu rasanya udah enak, itu lebaran berarti udah habis. Kira-kira masih ada lebaran nggak? Kue lebaran masih ada? Ibu semur masih ada? Kue Cina? Dodol bulu. Jadi kita anggap kita udah selesai halal bihalal, kembali lagi ke habitat kita karena memang awalnya ngaji, kembali lagi kita ngaji. Inilah pekerjaan hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita mendengar ketika ditutup pengajian itu ataupun sambutan-sambutan, orang yang menyampaikan selalu mengucapkan kalimat wabillahi taufiq wal hidayah. Itu kan sering ya. Ini bendahara datang dari Saudara Zain. Ada? Oh iya, mohon maaf Saudara Zain. Putra beliau datang juga. Pak Haji Misro ada. Alhamdulillah. Pak Haji Surito ada. Wabillahi, hanya dengan sebab Allah atau pengasih Allah, milik Allah, at-taufiq. Taufik itu, jadi kalimat taufik sering disebut-sebut, tapi kita paham apa enggak sih maknanya taufik ya. Disebutkan bahwa at-taufiq ay fi'lul khairati wa tarkul muharramati. Jadi yang disebut taufik itu, kita yang ringan-ringan aja dulu karena pembukaan ya. Sama juga ngantek baru ya Pak Haji Zainal. Itu kan kalau pembukaan kita biasanya ya pemanasan dulu kan gitu ya. Nanti kalau udah pemanasan baru kepada langsung ya. Jadi ini ceritanya warming up dulu kita nih. Jadi yang disampaikan hal-hal yang fondasi dan hal-hal yang dasar. Jadi taufik ini milik Allah dan gak ada yang memberikan taufik. Manusia gak bisa memberikan taufik kecuali Allah. Dan ayat taufik dalam Al-Quran itu cuma satu, wa ma taufiq illa billah. Dan tidak ada taufik itu kecuali di sisi Allah. Jadi apa yang dimaksud dengan taufik? Yakni fi'lul khairat wa tarkul muharramat. Melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan yang baik itu berarti orang tersebut sudah mendapat taufik dan meninggalkan atau menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ketika kita berada di dalam masjid semacam ini pekerjaan baik atau pekerjaan tidak baik? Pekerjaan baik. Berarti Bapak Ibu dapat taufik Allah Subhanahu.
Dan ternyata memang gak semuanya orang dapat taufik. Ini speaker ini radiusnya sampai ke 100 meter. Sampai 150 meter, kedengeran gak banyak? Kalau dari sini ke musola, kedengeran gak? Kedengeran. Makanya jamaah musola, alhamdulillah karena dapat taufik, dia bisa melangkahkan kakinya ke masjid ini. Karena dia tahu ini adalah rumah Allah. Nah, enggak semuanya orang itu dipilih oleh Allah. Ini orang-orang pilihan. Alhamdulillah, banggalah kita menjadi orang pilihan. Jadi enggak semuanya orang itu dipilih oleh Allah untuk bisa ke masjid taklim semacam ini. Makanya orang yang masuk ke surga itu udah pilihan Allah, udah di-sharing. Nah kita ini hadirin, bagaimana mempertahankan ini fi'lul khairat, yakni pekerjaan-pekerjaan yang baik, ya harus dibiasakan. Jadi jangan cuma ngaji di pembukaan sama di penutupan. Itu kan persis kayak kendang, coba kendang. Tapi dalamnya kosong. Nah kita kepengennya berisi, baik dari depan maupun dari belakang dan tengahnya juga berisi. Insya Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Jadi fi'lul khairat, pekerjaan yang baik-baik ini perlu kita pertahankan. Wa tarkul muharramat, dan berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang sudah tidak patut dan tidak layak dilakukan. Mana pekerjaan yang tidak patut dilakukan? Kita melihat bahwa dalam kehidupan itu ada norma-norma yang disebut norma agama, ada norma yang disebut dengan norma adat. Apapun yang berkembang di kita, itu hendaknya kita harus paham. Norma agama, batasan-batasan agama itu sudah harus kita pahami secara baik. Apalagi kalau usia udah 40 tahun, orang belum sadar. Kita cuma khawatir doang kalau Allah itu tidak memberikan taufik dan hidayahnya. Namun apa yang patut dilakukan dan apa yang tidak patut dilakukan, orang yang dapat taufik itu pantas. Kadang saya kasih contoh begini, Pak Haji Zainal nih, saya kasih contoh. Dia kan kelihatan muda ini hadirin. Muda nggak kelihatan? Kalau kita melihatnya dari pesawat. Sore menjelang maghrib jam 5:30, beliau itu pakai lepis berel, yang bagian dengkulnya dibolong-bolongin itu lepis. Nah begitu sabuk di sini pakai rantai lagi. Kawannya singlet, pakai topi. Bukan berangkat ke masjid, tetapi ke pertigaan, bawa gitar. Sambil dia petik itu gitar. Kau hancurkan aku, kau diamkan aku, lumpuhkanlah ingatanku. Misalnya ini buat contoh. Kira-kira pantas gak tuh? Menjelang maghrib pakaiannya kayak begitu. Iya mungkin dalam hukum agama itu nggak masalah ya, penting dia masih bisa tutup aurat. Tapi dalam norma adat, kira-kira pantas nggak dilihat? Pantas nggak dilihat? Udah tua-tua nongkrong pakai
celana lepek, ya kan? Itu sama aja. Kayak si borju, lu borju jangan belagu itu sok tahu ini itu tanya dulu kalau belagu mau lu jauh. Itu kan kita dikata-katain ini betul enak. Nah iya ya. Jadi hal-hal semacam ini perlu kita udah harus jaga. Kalau anak muda ngerjain apa juga masih dipatasi nama orang. Itu siapa sih cepatnya? Oh si Anu, anak siapa? Anak segitu. Boleh kita lihat tadi pakai antik. Itu siapa sih laki-laki pakai antik? Oh anak si Anu, anak muda. Kalau udah aki-aki kayak begini pakai antik, pantas nggak dia lihat? Ya kalau usia dulu kan emang duitnya banyak, bintang film, Hollywood, ya kan? Dia pakai antik-antik juga orang kebakaran. Ya kata-katain, oh pantas dia miliarder, orang kaya, duitnya triliunan. Lah kita orang kismin, bisa aja gitu ya. Rambut panjang kagak diurusin aja kita juga jaroin orang. Itu betah amat tuh, hati-hati ya ngomong. Kagak ingat kata rambut udah warnanya kayak kembang jatuh tapi masih ada di kontek misalnya gitu ya. Yang kedua hidayah. Hidayah ini hadirin tanpa dituntut, tanpa diminta, gak bisa datang sendiri. Karena kita setiap kali baca Fatihah pasti ketemu dengan ayat Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas maknanya hidayah. Dan itu hidayah Allah, hidayah dari Allah. Jalan yang lurus itu dinul Islam, ya, jalan agama Allah, agama Islam. Nah kalau kita pengen benar tapi kagak cocok dengan permintaan kita, ini bertentangan. Contohnya, kadang doa tidak sebanding dengan perilaku kita. Bagaimana doa mau dikabul? Ini yang bikin malaikat bingung. Contoh paling ringan begini dah. Malam dia sholat tahajud minta kepada Allah. Allahumma ya Ghani ya Hakim ya Mughni ya Mu'in ya Rahim ya Wadud Aghlina bihalalika karamik wa bita'atika al-maksiyatik wa bifatika al-maksiyatik. Atau dia baca doa Allahumma inni du'aiku taqawini wa inni barirun ta'izni wa inni taqirun fatawini ya Rahman Rahim. Itu kan dia minta kaya tuh. Pagi-pagi diundang untuk menerima BLT, dia datang. Paham gak maksudnya? Antri tuh bantuan dari pemerintah. Kira-kira yang tadi malam dia berdoa minta kaya, kemudian sama paginya antrian minta BLT, sesuai gak? Jadi gak orang kaya? Agak jadi orang kaya kalau dia masih butuh itu. Nah, kalau orang kaya itu udah kagak butuh yang namanya bantuan langsung, bantuan tunai langsung itu. Kenapa? Karena kita udah merasa cukup, Allah yang mengkayakan. Dan kaya itu bukan banyak harta di kasratil mal, akan tetapi yang disebut dengan kaya tidak nafsi, jadi orang yang kaya hati. Contohnya orang yang ada di dalam masjid ini kumpulan orang-orang kaya semua ini sebenarnya. Saya tanya anda bapak-bapak, ada nggak yang lagi mikirin mobil orang? Ada tenang kita. Ngapain mikirin mobil capek-capek? Bener. Kita bisa duduk tenang kayak begini, ini anugerah dari Allah. Dan ini mana orang kaya belum tentu bisa duduk bersama seperti ini. Mobil 7 menjelang maghrib, pulang 3, masih berapa? 4. Kira-kira sampai jam 9 kurang 2 bisa tidur kan?
Boro-boro ngaji tidur aja juga nggak bisa. Ini kita bersyukur alhamdulillah. Jadi bapak-bapak yang kalau punya mobil itu nggak usah pusing-pusing. Alhamdulillah kita nggak perlu pikirin bensin, nggak perlu pikirin sopir. Itu mobil cakep-cakep banget pada jalan, pernah nggak bapak-bapak pikirin? Pernah ngapain berada kita pikirin? Itu kelebihan kita tuh di situ, kita bisa duduk tenang, bisa taklim. Kalau semuanya jadi orang kaya, saya yakin masjid sepi. Benar. Ya, udah mendingan begini aja kita syukuri. Alhamdulillah. Thumma syara'a fi ilmi usuliddin. Kemudian disyariatkan dalam ilmu usuluddin. Arkanul Islam, yakni rukun Islam itu ay asasus syariah, dasar-dasar syariat khamsatun, ada 5. Wa qala Asy-Syaikh Muhyiddin qawaidul Islam khamsatun. Kemudian Syekh Muhyiddin berkata bahwa pokok-pokok dalam Islam itu ada 5. Kalau kita udah punya ini, insya Allah ibadah kita akan makin dipaksa. Ibadah kita bakal langgeng dan insya Allah amal kita bakal meningkat. Amin. Yang pertama, ma'rifatul ma'bud. Ini kaidah yang pertama. Pokok yang pertama untuk kita bisa istiqomah, konsis dalam beribadah, ma'rifatul ma'bud, mengenal yang disembah. Siapa yang disembah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, benar gak sih umat Islam udah kenal Allah? Orang kalau yang disebut kenal itu bukan sekedar saya hello ketemu di jalan atau di tempat ramai, bukan semacam itu doang. Tetapi dari mulai nama dia kenal, kemudian keluarganya dia tahu, sampai alamat rumahnya, RT, RW dan nomor rumah dia tahu, dia paham. Itu baru disebut dengan kenal. Banyak nggak orang ngaku kenal tapi nggak datengin rumahnya? Ada. Orang kenal seseorang tapi belum pernah tahu rumahnya di mana. Ada. Sama umat Islam yang kenal Allah tetapi nggak pernah datang ke masjid, kayak begitu tuh. Cuma kenal tapi nggak paham. Nah, kalau kita ini alamat Allah sampai tahu, berarti sudah sampai ke tahap makrifat, benar-benar mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sanggup untuk bisa angkat kedua tangan kita dengan ucapan Allahu Akbar, berarti orang itu benar-benar kenal. Dan lebih detail lagi, ingin dia kenal kepada orang tersebut, sifat-sifatnya sampai dia paham. Dulu waktu belum jadi bininya, itu sifatnya dia belum paham. Tetapi begitu udah jadi istrinya, dia paham. Masya Allah, ternyata sifat istri saya, orangnya di samping cantik, kemudian kasih sayang sama suami luar biasa, diajak tidur kagak pernah ogah, kemudian kalau udah sekali minta lagi. Ya karena kalau ustazah begitu Pak, sering ngajar dia kan, coba ulangi sekali lagi. Sampai tidur sama suami juga begitu, baru ulangi lagi, baru ulangi. Nanti ayah kasih berkat, tuh kan?
otek-otek dan betul. Jadi insya Allah kita ini bukan sekedar kenal, tetapi benar-benar mengenal. Dan kita tahu alamatnya, dan kita gak salah alamat. Orang yang datang ke masjid ini, orang yang gak salah alamat, benar ini rumah Allah. Kalau kita sudah berada di rumahnya, berarti benar kita sudah benar-benar sebenar-benarnya kenal. Alhamdulillah. Udah begitu orang kalau udah kenal, sampai di rumahnya kan disiapin kopi, sampai dipersilakan untuk silahkan minum kopi. Cuma gak dikasih gula. Yang kedua, wal qana'ah bil mawjud. Ini dasar memiliki sifat qana'ah dengan apa yang ada, yang akhirnya tamratuhu asyukru, yang menghasilkan atau buahnya adalah syukur. Orang yang qana'ah hadirin menerima apa adanya. Sikap semacam ini atau sifat seperti ini tidak semuanya orang punya. Hanya orang-orang pilihan. Alhamdulillah rezeki kita hari ini seperti ini. Allah masih kasih rezeki, kita syukuri. Begitu juga pasangan kita. Alhamdulillah ya Bang, hari ini kita dapat rezeki. Banyak mungkin saudara kita yang sekarang belum dapat rezeki, tambah syukur. Alhamdulillah. Jadi orang yang hidupnya tenang itu sebetulnya kalau memiliki sifat qanaah. Coba dah, istri yang qanaah ini bisa memberikan kebahagiaan buat suami. Padahal dikasih duit 100.000, tapi seminggu cukup. Masya Allah. Dan istrinya cerdas lagi. Kira-kira yang awet sampai seminggu dia beli apa? Beli apa kira-kira? Garam. Iya. Dia beli garam. Setiap kali nyajiin makanan, nyiapin makanan, itu gak ketinggalan tuh garam ada di situ. Istri qanaah begitu. Nah ini tiap kali kok garam mulu. Iya Bang, kita harus qanaah karena emang dia dikasih uangnya cuma segini. Yang awet ya cuma garam doang. Alhamdulillah. Ini pernyataan hadirin. Mengapa di Tasik itu banyak perceraian dan di sana ternyata banyak janda. Dihitung itu sekabupaten sampai ada 600 janda. Dan di negara kita termasuk Indonesia itu hampir 11,5 juta janda. Yang tinggi di Amerika. Di Amerika ada 12,5 janda. Ternyata di dunia ini janda banyak. Yang sedikit cuma di Malaysia sekitar 5,4 juta janda. Jadi kalau ada di kita itu begitu diteliti, ada yang karena suaminya meninggal, ada yang karena ribut akibat ekonomi. Nah ini yang dekat dengan kita, kabupaten-kabupaten sekitar Jawa Barat, itu adalah lantaran prahara dalam rumah tangga. Ada yang cuma seumur jagung perkawinannya 3 bulan cerai, ternyata lakinya udah gak sanggup lagi
ngadepin bini yang gak punya sifat qanaah, suami ya namanya mengawal di rumah tangga kan cariannya belum lancar, tetapi tidak dimaklumi. Dan sekarang lahir banyak wanita-wanita matrai, dan dia wanita itu lebih suka nyari calon suami yang pantatnya ngebul. Maksudnya apa? Ya punya mobil, punya motor. Saya sering bilang kepada remaja-remaja, kalau pengen pantat ngebul, beliin aja modalin obat nyamuk, pasang di pantat. Jadi emang nih pantas kata Nabi ya masyarakat syarab manistafamin umur banget Faliyatazawwaj. Kata banget di sana itu al-banat. Kalau udah punya bekal, punya harta, udah punya penghasilan tetap, barulah silakan nikah. Jangan coba-coba kita pengen nikah tetapi kemampuan untuk mempanin anak orang gak bisa. Itu nanti sia-sia, penghabisannya cerai. Karena gak semua wanita itu punya sifat qanaah. Bersyukurlah bapak-bapak yang punya sifat istri berqanaah. Insya Allah kita tak pakai capek-capek lagi. Kalau malam diajak ngobrolnya enak, bapak gak usah pusing-pusing, jangan terlalu mikirin dunia, ibadah aja yang rajin. Kan saya masih punya rantai. Gimana deh? Itu diragukan memang punya siapa? Oh, rantai konyol. Iya. Istri yang sifatnya menghibur suami itu yang istri dunia akhirat. Sama lagi istri yang ada di masjid. Ini orang-orang qanaah semua. Walaupun sebulan gak dikasih uang belanja, ya pasti dia ngambil sendiri. Yang ketiga, wal-wuquf 'alal hudud, memahami batasan-batasan hukum Allah. Artinya ini, mana sih yang boleh dilakukan dan mana sih yang tidak boleh dilakukan. Kira-kira nih, saya nanya ibu-ibu dulu, Bu, kalau kita tidur suami gak redho sama kita, dosa apa enggak? Dosa ya. Terus bagaimana caranya supaya kita gak dosa? Tuh Pak, ini makanya diajak ngaji, jadi tahu begini, kita kagak pakai capek-capek lagi. Kalau ibu paham kuncinya bagi, itu memang kan makhluk yang paling aneh itu laki-laki. Benar kan? Kenapa aneh? Laki-laki itu matanya di mana? Di kepala ini kan, kepala atas. Mata yang melihat, kenapa kepala bawah yang bangun? Ini ngurusinnya ini repot. Sesudah yang dia bangun, kemudian lemes, besok dia bakal puyeng. Kenapa puyeng? Mikirin lagi untuk cari daging yang mentah. Karena dianggapnya daging yang itu katanya udah kadaluarsa. Tuh anehnya laki-laki kayak begitu. Jadi tidak ada sifat qanaahnya. Makanya bersyukurlah laki-laki yang suka ngaji semacam ini. Masya Allah, ini orang yang udah istiqomah.
Insya Allah merasa kona'ah dengan istri satu aja dia udah merasa puas. Ya Allah, saya bersyukur banget, satu aja lebih kagak habis. Juga alhamdulillah. Kemudian yang keempat, wal wafa'u bil umur, menunaikan janji-janji. Kita ini sering di dalam diri kita ini komitmen dan kita janji kepada diri sendiri, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, matiku, hidupku, matiku, lillahi rabbil, semua kuperuntukkan, kupersembahkan untuk Allah. Pertanyaannya, benar kan semua kita serahkan untuk Allah? Kalau kata saya sih bohong. Emang kenapa? Pada saat azan subuh dikumandangkan, as-salatu khairun minan naum, itu kira-kira selimut ditarik apa dilepas? Katanya lillahi rabbil. Benar enggak kita ngaku lillahi rabbil alamin? Benar enggak hidup kita ini untuk Allah? Karena kita tanya azan baru, ini kalau subuh bagi channel makin ditarik apa makin dilepas? Nah, sebab tampangnya laki-laki ada di nah, ini kira-kira ketika as-shalatu khairun minan naum kita ditarik apa dilepas? Kalau ditarik berarti belum sayang sama suami, tapi kalau dilepas berarti dia benar-benar ada suaminya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi bahwa ini pokok-pokok ajaran Islam ketika diterapkan dalam kehidupan, insya Allah apa yang kita lakukan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Alhamdulillah ya Rabbana ya Mahmud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma waj'alna min as-salihin wa al-wadina wa al-yasira wa al-ihsan wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la quwwata illa billah. Allahumma awlina bi'amri wa zayyidna bi'amri wa qina bi'amri wa qina bi'amri. Rabbana